Kata siapa Barcelona klub miskin? Aib MU 35 tahun silam bisa saja kembali terbongkar akhir pekan ini. Gak pilih-pilih, Liverpool bakal sikat semua trofi. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Havertz sedang sip, tapi tak dianggap solusi jangka panjang Arsenal. Havertz musim ini tampil top chair sebagai penyerang. Ia sempat amat diragukan bisa menjadi tumpuan di tengah redupnya Gabriel Jesus. Performa ini diakui mengejutkan termasuk oleh ex-winger Arsenal Jermaine Pennant. Namun, Pennant ingin mengingatkan klub bahwa dalam jangka panjang, Havertz mungkin tetap bukan jawabannya. Arsenal butuh pemain yang lebih bisa memberikan jaminan di kotak penalti. Mamardashvili siap bersaing dengan Alisson musim depan. Mamardashvili jadi salah satu dari dua transfer Liverpool musim panas kemarin. Dia didatangkan dari Valencia dengan bandrol 29 juta pound sterling dan dipinjamkan dulu semusim. Dengan kualitas yang ditunjukkan selama memperkuat Valencia, Mamardashvili dianggap jadi suksesor yang pas untuk Alisson. Musim 2025-2026 akan jadi awal pembuktian pemain 23 tahun itu. Ia menegaskan tidak mau cuma jadi pilihan kedua. Sang kiper siap bersaing secara sehat untuk posisi kiper utama. Bersiaplah Milan, Maldini yang ini bisa saja ke Juventus atau Inter. Daniel Maldini mulai unjuk gigi di Italia, tetapi ia bisa saja tak mengikuti jejak kakek atau ayahnya yang melegenda di AC Milan. Legenda Milan Massimo Ambrosini menyebut klub, khususnya para supporter, harus bersiap Daniel ditarik klub lain, khususnya Juventus dan Inter Milan yang sebelumnya menunjukkan ketertarikan. Thierry Renders percaya Milan masih bisa bersaing untuk Scudetto. Thierry Renders percaya AC Milan tak sepatutnya dicoret dulu dari persaingan Scudetto. Milan hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan ide Paulo Fonseca. Koleksi 11 poin saat ini menempatkan Rossoneri di posisi ke-6. Saat ini mereka berjarak 5 poin dari Napoli yang memimpin klasemen. Messi main di Piala Dunia 2026? Lihat nanti. Lionel Messi belum tahu akan tampil di Piala Dunia 2026 atau tidak, sebab kesehatan dan kebahagiaan adalah prioritas utamanya saat ini. Saat turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu berlangsung, Messi memasuki usia 39 tahun. Jika Messi bisa menjaga kondisi fisik dan penampilannya selama 2 tahun ke depan, bukan tak mungkin dia akan ikut membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Agar Lamine Yamal tak salah arah. Publik Katalan langsung menyamakan karir Yamal saat ini dengan Lionel Messi ketika muda dulu. Bahkan Messi di umur 17 tahun belum secemerlang Yamal. Punya potensi besar jadi bintang masa depan. Yamal hanya perlu bimbingan yang tepat agar tidak keluar jalur dan bisa memenuhi ekspektasi publik itu. Amorim redam isu gantikan Guardiola. Ruben Amorim coba mendinginkan isu akan menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Ia menegaskan tak serta-merta akan ikut Hugo Viana ke sana. Hugo Viana dan saya, kami punya jalan yang berbeda dan terpisah. Penunjukannya tak berarti bahwa saya akan ke Manchester City, ujar Amorim dikutip Metro. Luis Enrique perpanjang kontrak sebagai pelatih PSG hingga 2027. Luis Enrique telah resmi menandatangani kontrak baru di Paris Saint-Germain. PSG sendiri mengikat Luis Enrique dengan kontrak yang akan berakhir hingga Juni 2027. Pihak manajemen mengaku puas dan percaya dengan mantan pelatih Barcelona tersebut. Kabar perpanjangan kontrak Luis Enrique dengan PSG ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano
melalui tweetnya. Masih banyak laga yang bisa diperjuangkan timnas. Indonesia tidak perlu kecewa meski cuma dapat 1 poin dari 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih banyak laga yang bisa diperjuangkan. Indonesia selanjutnya bermain kandang 2 kali di bulan November 2024. Ada melawan Jepang dan Arab Saudi. Rafael Struijk debut di Brisbane Roar akhir pekan ini. Brisbane Roar FC memberi sinyal Rafael Struijk akan debut di laga pekan perdana Liga Australia 2024-2025 kontra Auckland FC. Duel itu dijadwalkan berlangsung Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan itu akan digelar di Go Media Stadium Auckland, Selandia Baru. Struijk termasuk 1 dari 9 rekrutan baru Brisbane Roar yang mengarungi musim ini. Kurvasu AS Roma akan kembali protes di laga melawan Inter. Kurvasu AS Roma mengumumkan protes lain di laga melawan Inter Milan. Mereka menyalahkan pemilik klub karena dianggap ingkar janji kepada fans. Bagian tribun Kurvasu AS Roma akan kosong selama 15 menit pertama laga tersebut. Itu merupakan bagian dari protes mereka terhadap manajemen klub yang dianggap tidak menepati janji untuk segera melakukan revolusi besar-besaran di tubuh klub. Reaksi Paolo Maldini saat melihat Daniel jalani debut di timnas Italia. Daniel Maldini melakoni debut seniornya bersama timnas Italia dalam pertandingan melawan Israel. Sang ayah, Paolo Maldini, bereaksi unik di tribun penonton. TV Italia melihat Paolo di tribun ketika putranya dimasukkan sebagai pemain pengganti di menit ke-73. Bek legendaris tersebut tampak serius dan fokus memperlihatkan detik-detik sang anak melakukan debut bersama timnas Italia. Daniel Maldini jadi generasi ketiga dari keluarga Maldini yang bermain untuk tim Azzurri. Howard Webb klaim kesalahan VAR di Premier League berkurang 80% musim ini. Ketua wasit profesional Howard Webb mengklaim terjadi penurunan sebesar 80% dalam jumlah kesalahan yang dilakukan oleh VAR selama musim 2024-2025. Peningkatan signifikan dalam akurasi keputusan menunjukkan bahwa teknologi ini semakin efektif di Premier League. Survei independen yang ditugaskan oleh Premier League juga mengungkapkan bahwa 4 dari 5 penggemar sepak bola mendukung keberadaan VAR di liga. Rio Ferdinand tahu alasan Jurgen Klopp tidak latih timnas Inggris. Mantan kapten Manchester United Rio Ferdinand memberikan pandangannya terkait rumor yang mengkaitkan Jurgen Klopp dengan posisi pelatih timnas Inggris. Ferdinand meyakini Klopp menolak peluang tersebut demi menghormati para penggemar Liverpool. Pada akhirnya, posisi pelatih timnas Inggris jatuh ke tangan Thomas Tuchel yang menandatangani kontrak selama 18 bulan dan mulai efektif pada 1 Januari. Gak pilih-pilih, Liverpool bakal sikat semua trofi. Cody Gakpo melempar ambisi besar terkait target Liverpool musim ini. Dia menegaskan bahwa The Reds punya kemampuan dan kepercayaan diri untuk membidik semua trofi musim ini. Dia yakin bahwa di bawah pelatih Arne Slot mereka bisa melangkah lebih jauh. Musim lalu memang hampir saja Liverpool meraih sejumlah trofi, maksudnya sebagai perpisahan Klopp. Sayangnya mereka kehabisan tenaga di beberapa bulan akhir dan akhirnya harus puas dengan trofi Carabao Cup saja. Aib MU 35 tahun silam bisa saja kembali terbongkar akhir pekan ini. Satu lagi rekor buruk bagi Manchester United yang berpotensi mencuat di akhir pekan ini bentrok dengan Brentford. Rekor jelek ini sebetulnya sudah lama terkubur, yakni 35 tahun silam.
Seperti diketahui, Manchester United tidak mencetak satupun gol dalam 3 pertandingan terakhir EPL. Apabila mereka tidak berhasil mencetak gol atas Brentford, Setan Merah untuk pertama kalinya sejak April 1989 gagal mencetak gol di 4 pertandingan berturut-turut Liga Primer. Metode latihan Arsenal sangat intens, gak kaya di tempat lain. Tidak mengejutkan melihat Arsenal bisa bersaing di level tertinggi Premier League dalam 2 musim terakhir. Ternyata di balik layar, skuad Arsenal menjalani metode latihan gila yang sangat keras. Hal ini disampaikan langsung oleh Mikel Merino, pemain anyar The Gunners. Dia mengaku terkejut dengan intensitas dan kerja keras di Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta, khususnya saat dia baru mulai beradaptasi dengan kehidupan di klub. Emil Smith-Rowe akui bahagia tinggalkan Arsenal dan gabung Fulham. Emil Smith-Rowe bergabung dengan Fulham dari Arsenal pada bulan Agustus dengan biaya yang dilaporkan mencapai 34 juta pound sterling. Gelandang serang itu kesulitan mendapatkan menit bermain di meriam London, jadi menemukan awal yang baru adalah kunci untuk membuatnya tetap bahagia. Rowe mengatakan bahwa meninggalkan Arsenal adalah hal terbaik baginya dan mengaku dirinya berubah menjadi monster. Iago Aspas nilai Real Madrid adalah lawan yang berat bagi Celta Vigo. Setelah jeda internasional kedua musim ini berakhir, Real Madrid kembali beraksi akhir pekan ini saat mereka menghadapi Celta Vigo. Bintang Celta Vigo, Iago Aspas, mengaku Real Madrid adalah lawan yang berat untuk dikalahkan. Meskipun dia tetap berpegang pada penampilan hebat yang ditunjukkan timnya di stadion mereka untuk mengalahkan juara Eropa saat ini, Celta Vigo memang tampil cukup kuat di kandang sendiri. Kata siapa Barcelona klub miskin? Anggapan Barcelona sebagai klub miskin tidaklah benar. Buktinya tawaran 250 juta euro atau sekitar 4,2 triliun rupiah untuk Lamine Yamal berani ditolak. Perihal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Presiden Barcelona Joan Laporta. Berdasarkan penjelasan Laporta, tawaran sebesar 250 juta euro masuk ke meja Barcelona sekitar 6 bulan lalu. El Barça menolak proposal tersebut karena Yamal adalah aset klub yang tak ternilai. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!